Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin kita menghitungnya apalagi membalasnya, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam serta sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam juga marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita sampaikan menjadi syafaat di yaumil kiamah nanti. Salawat dan salam yang kita sampaikan juga mudah-mudahan mengingatkan kita dan juga memotivasi kita untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini pula marilah kita meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga semaksimal mungkin kita menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang banyak sekali kepada mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan mudah segala urusannya. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan dan dosa kita, wa yu'zim lahu ajra, dan akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kemudian juga akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling baik takwanya.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di penghujung akhir bulan Zulhijjah dan esok insyaallah kita akan masuk tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Menengok sejarah bahwasanya penetapan tahun baru Hijriah dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah atau Yasrib ketika itu. Sebenarnya banyak diskusi terkait penetapan awal tahun baru dalam Islam. Ada yang mengusulkan bahwasanya penetapan tahun baru dimulai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang kemudian mengatakan dari kematiannya atau peristiwa yang lain, seperti peristiwa turunnya Al-Quran. Namun ketika itu Khalifah Umar bin Ibn Khattab menetapkan bahwa kalender Hijriah dalam Islam dengan mendasarkan pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Umar menganggap bahwa peristiwa hijrah merupakan peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang menjadi tonggak kemajuan umat Islam, peristiwa yang menjadi awal berkembangnya agama Islam. Spirit inilah yang sebenarnya ingin dijaga oleh Khalifah Umar, yaitu spirit kemajuan, spirit kebersamaan, spirit perjuangan, kerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang bisa kita gali dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kendati hijrah secara fisik sudah tidak disyariatkan lagi, namun makna, niat, dan jihad dalam hijrah harus terus dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis riwayat Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah la hijrata walakin jihadun wa niyatun. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hijrah lagi ketika sudah Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Akan tetapi yang tetap adalah jihad dan niat. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sedikit melihat beberapa nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Di antaranya yang pertama, hijrah mengajarkan kita untuk menyelamatkan akidah dan ketauhidan serta keimanan kita. Bila melihat sejarah bahwa peristiwa hijrah ini salah satunya dilatar belakangi oleh semakin beratnya kehidupan Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin di Mekah ketika itu untuk mempertahankan keimanan dan ketauhidan mereka. Mereka terus disiksa dan dipersulit kehidupannya. Sosok yang melindungi yaitu Abu Thalib ketika itu meninggal, dan itu merupakan pukulan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW karena Abu Thalib selalu memberikan perlindungan kepada Nabi dan umat Islam. Setelah meninggalnya Abu Thalib, maka kepemimpinan beralih ke Abu Jahal yang ternyata tidak memberikan perlindungan kepada Nabi dan kaum muslimin, bahkan menyiksanya. Sehingga Nabi memutuskan untuk berhijrah ke Madinah dalam rangka menyelamatkan keimanan dan ketauhidan umat Islam. Dalam konteks kekinian, maka tantangan kita sekarang dalam mempertahankan keimanan dan ketauhidan bisa jadi berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tantangan yang kita hadapi sekarang dalam mempertahankan akidah bisa jadi tidak dalam bentuk fisik kekerasan, tetapi bisa jadi tantangan tersebut dalam bentuk adalah menjauhkan umat Islam dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Quran dan Hadis. Tantangan juga yang muncul dalam mempertahankan keimanan dan ketauhidan kita bisa jadi adalah materialisme, hedonisme. Yang keduanya ternyata semakin mengikis dan menghilangkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kita juga sekarang adalah berjihad
berjihad, menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketertinggalan dalam banyak hal. Yang semua itu bermuara menjadikan umat Islam lemah dalam mempertahankan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah ashabul jannah, penghuni surga, dan mereka akan kekal di dalamnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kedua, hijrah mengajarkan kita untuk merencanakan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan hijrah, Nabi Muhammad SAW merencanakan hijrah ini dengan baik. Pelaksanaan hijrah dimulai dengan mempersiapkan kendaraan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Penerapan rute yang dibantu oleh non-muslim, di mana rute yang dipilih adalah rute yang biasa tidak dilalui oleh penduduk ketika itu. Kemudian juga dalam langkah perbekalan dipersiapkan oleh Aisyah dan Asma. Kemudian juga penginformasian terkait dengan informasi itu dilaksanakan oleh Amir dan Fuhairah. Dan kemudian juga ternyata pengelabuhan ketika Nabi melakukan hijrah juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, hal tersebut secara sederhana menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sebuah pekerjaan maka harus dilaksanakan dengan baik. Perencanaan dan persiapan yang matang serta strategis yang tepat merupakan kunci keberhasilan sebuah program. Dengan demikian, hendaknya kita dalam melaksanakan kegiatan haruslah mempersiapkan segala sesuatunya dengan perencanaan yang baik. Dalam melakukan dakwah, misalnya kita harus mempersiapkan dai-nya, kita harus mempersiapkan materi dakwahnya, dan juga kita harus mengetahui situasi dan kondisi dari objek yang akan kita dakwahi. Dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar pun demikian. Semua harus dilaksanakan dengan berbasis perencanaan yang baik demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal berfirman, "Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullah ya'lamuhum." Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu akan menggentarkan musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, hijrah mengajarkan kita untuk membangun dan mempererat ukhuwah. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah adalah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin sebagai pendatang dan juga ansor sebagai penduduk pribumi. Mereka disatukan dalam ukhuwah Islamiyah, kesamaan tauhid, kesamaan agama. Persaudaraan atau ukhuwah ini mampu menghilangkan pertikaian, permusuhan yang juga merupakan menjadi sebab lemahnya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwasanya orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Di samping membangun ukhuwah Islamiyah, Rasulullah SAW juga membangun ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah dengan merangkul seluruh pihak yang berbeda dengan mencari titik temu kesamaan. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyadari bahwa tidak mungkin membangun sebuah peradaban tanpa adanya sebuah persatuan. Untuk itu Rasulullah membuat perjanjian Madinah atau yang lebih dikenal dengan istilah Piagam Madinah yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, yang didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, yang ternyata mampu menyatukan kelompok yang berbeda yang ada ketika itu seperti Yahudi, Nasrani dan kelompok yang lainnya.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekelumit hikmah dari dan makna dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huma a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kedua ini khotib ingin menegaskan kembali beberapa hal. Yang pertama, hijrah merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yaitu berpindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dari Makkah ke Madinah, yang memiliki banyak hikmah dan pelajaran yang patut untuk kita teladani. Di antaranya, hijrah mengajarkan kita untuk membela dan memperkuat keimanan dan ketauhidan kita. Kemudian yang kedua, hijrah mengajarkan kita untuk merencanakan segala sesuatunya dengan baik, karena perencanaan yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, hijrah mengajarkan kita untuk mempererat ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, yang menjadi kunci keberhasilan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain namun kenyataannya kita melihat bahwasanya peringatan pergantian tahun lebih banyak dilihat dari sisi seremonial yang kadang minim akan makna, bahkan terkadang dilaksanakan dengan amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan atau tidak pernah diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan bertentangan dengan semangat makna hijrah itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berlandas pada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.